Baik, jadi teman-teman, saya sekarang berada di Monumento Lifau, tempat pertama kali bangsa Portugis menjejakkan kakinya di Pulau Timor. Jadi tempatnya namanya Lifau. Dari sini, di sini katanya pernah ada keuskupan dari Macau, katedralnya pernah di Lifau sini. Kemudian dari Lifau disebarkan ke seluruh Pulau Timor, dan dari situ ketika Belanda kemudian datang dari Kupang, Portugis diusir dari Kupang, kemudian menepi ke arah timur. Saat Portugis ke arah timur, mereka tidak mau meninggalkan Ambeno Wekusi dan Lifau di sini. Jadi saat kesepakatan dengan Belanda, Wekusi tetap menjadi bagian dari timur Portugis, sementara bagian Dawan seluruhnya masuk dalam Timor Belanda. Dan karena itu ketika Timor Belanda akhirnya menjadi Republik Indonesia, Timor Portugis tetap bertahan sampai tahun 75. Sesudah itu ada integrasi ke Indonesia. Wekusi menjadi bagian dari Provinsi Timur Timur. Lalu kemudian ketika Timor Leste merdeka, Wekusi menjadi bagian dari negara Timor Leste. So, Palai Maputo, Keramat. So, waktu 500 tahun, waktu pembentukan monumen yang baru diresmikan itu, diundang uskup dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, Keuskupan Dili, Keuskupan Maliana, dan Keuskupan Davao semua berkumpul di sini merayakan 500 tahun pendudukan. 500 tahun Portugis menjejakkan kakinya di Pulau Timor. Nah, dari situ sekarang Wekusi menjadi bagian dari Timor Leste, tapi juga menjadi bagian dari sejarah Gereja Katolik di Pulau Timor seluruhnya, atau bahkan NTT seluruh Nusa Tenggara Timur. Karena itu sampai sekarang Wekusi masih menjadi tempat siara orang Katolik, siara-siara sejarah, siara dan seterusnya. Karena itu sejak dari Wekusi ke Namuti, tapi kemudian Namuti masuk ke Belanda, Wekusi tetap tinggal bersama Portugis sampai sekarang, kemudian bergabung dengan Timor Leste. Jadi di tempat ini katanya Santo Franciscus Xaverius sempat menjejakkan kaki di tempat ini, lalu menyusur ke arah Mena, mempermandikan Ratu Filomena Mena, kemudian naik ke Atapupu, ke Lahurus, lalu ke mana lagi, dua lain. Jadi sampai sekarang dengan adanya Santo Franciscus Xaverius yang katanya sempat mendarat di sini, ada patungnya tadi. Baru satu orang dari Pulau Timor yang menjadi orang kudus, yaitu Monsignor Gabriel Manek dari Lahurus. Jadi mari kita doakan Monsignor Gabriel Manek yang menjadi Katolik gara-gara pendudukan pertama orang Portugis di tempat ini. Di sini panas ya. Sudah ini nanti kita foto sedikit. Sebelah saya itu ada satu orang polisi Timor Leste. So, berapa tahun 2012 kayaknya 2012 waktu peresmian 500 tahun saya sempat datang sama-sama dengan almarhum Romo Yono, Romo Kun, Romo Jeffrey Bonlai. Waktu itu kami mewakili Uskup Agung Kupang. Uskup Atambua juga tidak datang, hanya diwakili oleh sekretarisnya. Yang hadir waktu itu hanya Uskup Maliana, Uskup Dili, dan Uskup Paukau. Perayaan di sebelah sini. Di sini dibuka tirai penutup yang kapal itu dan patung-patung perunggu Franciscus Xaverius, tentara Portugis, dan 3 orang Atuin Meto yang diterima Portugis di sini. So, mau jadi Katolik atau Protestan, Belanda datang dan Protestan usir ke selari Portugis bilang saya singkat lepas Lifau. Sampai sekarang Lifau tetap menjadi bagian dari waktu itu Lifau menjadi bagian timur Portugis, Dawan seluruhnya masuk timur Belanda, Indonesia dan Timor Leste. Tapi di sini yang menjadi kekuatan pusat yang kaitan antara Timur Barat dan Timur Timur.
Timur Barat yang dengan Belanda yang Protestan, Timur Timur dengan Portugis yang Katolik. So sebelum Protestan ada di muka bumi, sebenarnya orang Timur itu sudah dibaptis lama sekali. Orang Timur sudah jadi Katolik sebelum Belanda, sebelum Martin Luther memberontak terhadap gereja Katolik. Jadi di Mena, di Wekusi, di Fau, dan di mana lagi, Noimuti, ya orang sudah masuk Katolik sebelum Belanda datang bawa Protestan. Akhirnya banyak orang masuk Protestan dan Portugis geser. Di situ banyak orang yang belum masuk agama, diajak masuk ke Katolik. Sementara yang sudah masuk Katolik di Timur Barat dari Amnuban, Amfoang, apalagi Amnuban, Amfoang, Amarasi, Molo tetap Protestan, Molo, Amnatur. Ya, Amnuban itu terakhir harus menyerahkan patung Bunda Maria ke Noimuti untuk dijaga di Noimuti karena mereka harus ikut Belanda yang Protestan. Jadi Katolik ditinggalkan, mereka ikut Belanda. Oh ya, katanya di sini ada orang yang menolak untuk dibaptis Portugis. Mereka lari ke Boti sekarang. Di situ siapa? Benu. Siapa? Namanya Benu karena Ambenu. Usif Boti, itu Raja Boti. Sampai sekarang mereka memilih untuk tidak dibaptis, tidak mau beragama. Mereka tetap memilih menjadi kafir karena katanya mereka sudah menolak untuk dibaptis sejak diminta untuk dibaptis oleh Portugis di sini di Ambenu. So, cerita sejarah yang menarik ya. Jadi sekali-sekali jangan lupakan sejarah Portugis. Aqui desembarcaram Português em berapa? 18 Agustus M-nya 1515 ya 1515 ya atau 1600 sih sekitarnya. Aquí desembarcaram di sini mendarat di sini tempat pendaratan Portugis pada tanggal 18 Agustus ya 18 Agustus ya. Oke, nanti cek di Google. MT kan 1515. Oke.